Halo guys, hari ini kita mau lihat-lihat Kaskus. Hari gini masih ada yang pakai Kaskus ya. Stories from the Heart, terutama cerita-cerita horor yang ada di thread tersebut. Jadi, thread ini berisikan tentang cerita-cerita para Kaskuser yang pernah mereka alamin. Sebenarnya nggak cuma horor doang yang thread ini bahas, tapi kali ini kita akan fokus ke cerita horornya. Gue tahu thread ini awalnya karena iseng, pengen nyari cerita horor Indonesia. Awalnya gue nyari ke Reddit, tapi jarang banget cerita horor yang pakai bahasa Indonesia. Sampai gue nemu ada yang rekomendasiin buat nyari di Kaskus Thread Stories from the Heart. Ya udah, langsung aja kita masuk ke cerita pertama dengan judul Rumah Samping Kuburan oleh T.S. Mantap Soul. Let's go. Si Oki ini perantauan dari kota L. Dia ikut pamannya yang berprofesi rangkap sebagai kuncen salah satu makam di kampung pamannya di kota S. Rumah paman ini tepat di sebelah kuburan loh. Jadi tinggal membuka pintu samping belakang, maka barisan batu nisan menyambut. Suatu hari si paman mendapat kabar kalau ada yang meninggal. Kemudian si Oki ini nggak ada kerjaan, maka diajaklah anak itu. Oki yang baru pertama kali ikutan, sedikit merasa canggung saat prosesi memasukkan jenazah apalagi seorang wanita. Sehingga dia cuma bisa menonton para sanak saudara almarhum yang menguburkan. Usainya mereka beres-beres lalu membersihkan diri. Ki, nanti Pak Le sama Bule dan adikmu mau ke hajatan. Tolong jaga rumah ya. Sendirian Pak Le? Tenang Ki, gak ada apa-apa. Pokoknya jangan buka pintu belakang. Ujar pamannya yang disusul anggukan pasrah Oki. Selepas Isya, keluarga paman Oki segera berangkat dengan motor warna kuning yang biasa dipakai Oki ke tempat kerja. Sepeninggal pamannya, Oki yang nganggur memutuskan untuk mendengarkan lagu-lagu dari HP Nokia jadul miliknya. Tak lama, Oki pun larut dalam barisan di playlist miliknya. Namun, itu tidak berlangsung lama. Tok tok tok. Oki tersentak dari kesyahduannya. Dimatikanlah ponsel jadul miliknya. Tok tok tok. Suara terdengar sangat dekat. Namun Oki enggan membalas. Oki segera bangun dan membuka pintu kamarnya dan mengeluarkan kepalanya saja. Arah ketukan itu sangatlah dekat, karena memang berasal dari pintu belakang. Dengan was-was, Oki berdiri di samping pintu tanpa mendekatinya. Suara ketukan itu berhenti, namun seketika berubah menjadi suara orang. Buka. Aku ingin masuk. Tolong buka. Dingin. Ujar suara itu memelas. Aku tahu kamu di sana. Tolong bukain. Aku ingin masuk. Tapi kalau misalkan ada orang suaranya kayak gitu ngetok pintu rumah lu, mending gak usah dibukain aja gak sih? Kayak udah sih, mending lu cabut gitu. Bukan rasa iba yang muncul, melainkan rasa takut. Iya, makanya ya udah sih ya. Pasalnya di balik pintu belakang ada kuburan dan gerbang kuburan sekitar 10 meter dari pintu depan rumah. Apalagi dengan suara lolongan anjing yang biasa tidur di kuburan. Kalau orang normal, pasti dia akan keluar kuburan dulu. Ini Oki orangnya emang gak normal berarti ya. Tok tok tok, pintu depan diketuk. Oki refleks menoleh ke arah depan. Bersamaan dengan itu lenyaplah suara seram di balik pintu belakang. Tok tok tok. Di balik gorden tampak siluet seorang wanita memakai dress putih. Oki dengan canggung membuka pintu. Karena dia menerima tamu wanita di malam hari yang agak tabu di adat ketimuran. Oh, jadi selama ini hantunya wanita. Berarti dari tadi gue salah ngomongnya. Gue kira hantunya serem, cowok gede gitu. Lagian kan tadi jenazahnya juga wanita, gimana sih lo? Mas, Pak S-nya ada, ujar wanita itu. Oki merasa familiar dengan wajah pucat wanita itu. Langsung tersentak kaget. Itu kan wanita yang mati tadi sore. Itu kan. Oki yang gelagapan bingung mencari alasan, namun otaknya belum benar-benar lumpuh. Di tengah keadaan kejepit, dia mendapat alasan yang bagus untuk kabur. Pintu depan dihadang, pintu samping kuburan. Satu-satunya tempat yang aman adalah kamarnya. Sebentar, saya panggilkan. Oki segera melesat tanpa mempersilahkan tamunya ataupun hanya menawarinya minum. Oki langsung masuk ke kamarnya dan menguncinya dari dalam. Sejenak dia merasa aman sebelum suara kamarnya diketuk. Ki, ayo keluar, aku tahu kamu di dalam. Hihihihihihi. Nafas Oki tersendat. Setan itu kini di depan rumahnya. Ki, kenapa kamu sembunyi? Aku tahu kamu di dalam. Hihihihihi. Suaranya merayu-rayu, mendayu-dayu membuat Oki mati kutu. Gue salah dong kalau gitu ya baca ini.
Ki, gak usah sembunyi. Aku tahu kamu di dalam. Hihihihi, aku masuk loh. Suara mendayu-dayu ini gimana sih? Oki sudah seperti tawanan yang menunggu eksekusi. Dia cuma bisa membaca doa dalam hati. Tiba-tiba saja terasa sunyi. Oki sudah mengumpulkan keberanian. Dia membuka pintu kamarnya dan berlari keluar rumah. Baru keluar dari rumah, ada cahaya menyorotnya. 2 orang turun dari motor. Ki, kenapa lari-lari? Ternyata itu pamannya. Tanpa Oki menjawab, pria yang dibonceng langsung mengucapkan salam dan masuk. Singkat cerita, ternyata sejak sore si paman sudah merasakan hawa nggak enak sejak menguburkan jenazah. Sehingga si paman ini mengungsikan keluarganya ke rumah ortunya. Ini jadinya Oki ini nggak dianggap keluarga apa gimana? Terlepas dari amal perbuatan almarhum semasa hidup, kejadian ini adalah ulah jin dan setan yang ingin mengganggu dan menyesatkan manusia. Dan itulah guys cerita horor dari Stories from the Heart. Untuk cerita fullnya bisa kamu cek di link kolom deskripsi. Di sana ada thread cerita aslinya. Itu pun kalau lu masih pakai Kaskus. Bahkan lu tahu emang Kaskus apaan. Coba kasih komentar kalian tentang cerita horor kali ini. Dan jika kalian suka sama kontennya, jangan lupa kasih jempol sama subscribe-nya. Gratis kok, tinggal mencet doang. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye!